Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Surono dalam pembahasan pengembangan pemetaan okupasi dalam kerangka kualifikasi. Tema ini sangat penting, Ibu sekalian, karena sangat ditunggu oleh banyak pihak untuk memberi arah di dalam pengembangan standar kompetensi lulusan pada lembaga pendidikan dan juga pelatihan, dan ditunggu dalam pengembangan skema sertifikasi okupasi nasional. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, sebelum kita memetakan okupasi dalam kerangka kualifikasi, mari kita melihat bagaimana sistem standarisasi kompetensi kerja nasional Indonesia. Bahkan kita lihat di sini ada SKK ini sebagai target dari sistem tadi, bahwa di sana ada 4 subsistem. Yang pertama adalah subsistem pengembangan standar, yang ini bisa dikembangkan melalui adopsi, adaptasi, maupun research and development. Setelah jadi SKK ini, kemudian ada subsistem penerapan standar. Mulai dari pemberlakuan, baik itu wajib, disarankan maupun sukarela, kemudian penerapan dalam akreditasi lembaga deklarasi profesi atau lembaga pelatihan kerja, kemudian lembaga pelatihan berbasis kompetensi, kemudian lisensi lembaga profesi, dan juga sertifikasi kompetensi. Inilah area penerapan daripada standar. Kemudian subsistem berikutnya adalah harmonisasi standarisasi. Harmonisasi ini bisa dikerjakan melalui kerjasama antar negara, lintas sektor, maupun lintas industri. Kemudian yang kedua melalui notifikasi. Biasanya notifikasi pada hal-hal yang berkaitan dengan mandatori atau compulsory. Sehingga Bapak sekalian, dengan harmonisasi dan penerapan yang sesuai tadi, maka kita harapkan mencapai suatu mutual recognition arrangement untuk menghasilkan SDM yang profesional, kompeten, dan kompetitif. Nah, untuk membangun dan memelihara sistem ini jalan terus-menerus dan ada continual improvement, maka ada pembinaan dan pengendalian, yaitu salah satu subsistem yang ada di dalam sistem standarisasi kompetensi kerja nasional. Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama dalam Permenaker nomor 2 tahun 2016 mengenai sistem standarisasi kompetensi kerja nasional, pada pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa kebijakan pengembangan SKKNI harus mengacu pada model RMCS atau Regional Model Kompetensi Standar dan mengutamakan kemampuan penerapan di dalam negeri serta memperhatikan perbandingan dan kesetaraan dengan standar kompetensi kerja internasional. Baik, RMCS seperti apa? Kita lihat bahwa tujuan RMCS ini bisa kita lihat di sini bahwa standar kompetensi dikembangkan sebagai asesmen tools terutama sebagai asesmen tools atau perangkat asesmen. Dan RMCS ini menjelaskan mengenai skill, knowledge, and attribute. People need to perform a work role. Jadi mereka ini dibangun mendefinisikan keterampilan, pengetahuan, dan atribut seseorang yang dibutuhkan untuk perform atau mendemonstrasikan suatu peran kerja. Jadi Bapak sekalian, alhamdulillah di seluruh dunia ini sudah ada pedomannya sehingga antar negara ini mempunyai model yang sama sehingga kita bisa saling adopsi dan adaptasi. Dan berikut adalah buku mengenai RMCS tadi. Ini adalah Updated Guideline for Development of Regional Model Kompetensi Standar tahun 2016. Ibu sekalian kalau tertarik untuk ini, maka Ibu sekalian bisa mendapatkan dari kami juga di JKP. Ibu sekalian, RMCS ini juga digunakan untuk inform kurikulum desain, jadi menginformasi bagaimana mendesain kurikulum. Kemudian benchmark nasional dan internasional qualification, jadi sebagai acuan baik nasional maupun internasional dari suatu kualifikasi. Kemudian untuk mengakui keterampilan atau recognize skill
dan plan career progression. Jadi sebagai perencanaan untuk pengembangan karir. Ibu bapak sekalian, kita pernah mendengar ada istilah MOS, Model Occupational Skill Standard. Kita juga pernah mendengar mengenai RMCS, Regional Model Kompetensi Standar. Ibu sekalian, ini bukan sesuatu yang berbeda, tetapi bahwa MOS itu dahulu, kemudian sekarang sudah menjadi namanya RMCS. Jadi tidak sekarang berada dua-duanya, tetapi MOS sudah digantikan menjadi RMCS karena penerbitnya sama, yaitu ILO. Ibu sekalian, MOS ini adalah secara tradisional merupakan satuan okupasi sebagai basis pengelompokan kompetensinya. Jadi di dalam mengembang standar itu satu demi satu okupasi yang dikembangkan. Sehingga ini ternyata memerlukan waktu yang sangat lama. Kita punya pengalaman ini terutama teman-teman dari konstruksi mengembangkan satu demi satu okupasi. Kemudian pada tahun 2006, MOS ini kemudian dirubah menjadi RMCS, Regional Model Kompetensi Standar. Nah, tahun 2006 ini standar model berbasis kompetensi yang baru dirancang untuk industri yang lebih luas, subsektor industri atau cakupan kelompok okupasi dan memiliki aplikasi yang lebih luas dan lebih cepat dikembangnya untuk industri. RMJS juga mengembangkan seperangkat standar kompetensi dalam aliran pengelompokan sektor okupasi atau industri. Konsep RMCS berkaitan dengan keseluruhan industri atau sektor industri besar, bukan pekerjaan tunggal. Untuk melakukan ini, format RMCS dirancang untuk memungkinkan berbagai kombinasi fungsi kerja digabungkan untuk menggambarkan keseluruhan pekerjaan. Dan pada tahun 2016, RMCS kemudian diperbaiki lagi, disempurnakan lagi, menekankan pada pemetaan area fungsi. Dan RMCS menekan kepada industri atau sektor secara utuh, bukan okupasi tunggal. Jadi Bapak sekalian, kita sekarang ini sesuai dengan peraturan Menteri nomor 2 tadi, bahwa kita di dalam mengembangkan standar kompetensi menggunakan model RMCS. Ibu sekalian, sebelum kita membahas bagaimana kita mengembangkan, saya ingin sampaikan mengenai bagaimana SKKN ini atau standar kompetensi dibangun, kemudian diterapkan pada industri sendiri, kemudian pada pendidikan dan juga pada sertifikasi. Saya mencoba beberapa waktu yang lalu, saya mencoba membuat model ketulusan penerapan pada industri pendidikan dan sertifikasi. Di sini ada SKKNI, SKKI maupun KKI ini adalah secara umum, guide dari standar internasional itu terdiri dari judul unit, deskripsi unit, elemen, kriteria unjuk kerja, batasan variabel, dan panduan penilaian. Bapak sekalian, standar kompetensi ini merupakan hasil suatu konsensus dari SOP-nya industri. Jadi sebenarnya judul unit kompetensi berasal dari judul SOP. Deskripsi unit berasal dari ruang lingkup SOP, elemen berasal dari langkah utama proses, kemudian kriteria unjuk kerja berasal dari instruksi kerja, batasan variabel berasal dari spesifikasi sesuai konteks, dan panduan penilaian berasal dari quality assurance-nya. Sehingga Bapak sekalian, ini berkonsensus atau berkonvensi dan akhirnya menghasilkan suatu standar yang biasanya akan lebih generik daripada SOP. Kalau SOP ini akan lebih kontekstual. Nah, setelah jadi standar kompetensi, maka Ibu sekalian, standar kompetensi ini pun akan bisa diacu oleh industri-industri yang belum mengembangkan SOP-nya atau industri baru misalnya. Maka begitu mereka membuat usaha, maka dia bisa ngambil SKK ini dan bisa langsung membuat SOP. Yaitu judul akan menjadi judul SOP, deskripsi akan menjadi ruang lingkup SOP, elemen akan menjadi langkah utama proses, kriteria unjuk kerja yang di sini kalimat pasif, kemudian jadi instruksi menjadi kalimat perintah, maka jadilah work instruction. Batasan variabel menjadi spek sesuai konteksnya, kemudian panduan menjadi quality assurance. Sehingga Ibu sekalian, setelah jadi seperti itu, maka kemudian diberi konteks oleh industri sesuai dengan spesifik sumber dayanya, maka jadilah SOP yang spesifik.
Kemudian, standar kompetensi ini bila dikembangkan menjadi di dalam dunia pendidikan, maka ini kita kenal sebagai DAKUM, Develop Curriculum. Judul unit ini akan menjadi embrio, menjadi judul materi pembelajaran, deskripsi menjadi ruang lingkup materi pembelajaran, elemen menjadi tujuan instruksional khusus, atau learning objective, atau learning experience, kemudian kriteria unjuk kerja menjadi kriteria unjuk kerja, kemudian batasan variabel menjadi kontekstualisasi pembelajaran, panduan penilaian menjadi evaluasi atau indikator kompetensi. Sehingga Ibu sekalian, kalau di dalam pendidikan dan juga pelatihan membuat kurikulumnya mampu telusur terhadap standar kompetensi, dijamin lulusannya bisa menjalankan SOP di sini. Kemudian untuk sertifikasi, kan sertifikasi sama dengan standar basisnya, maka kalau mau sertifikasi mestinya lulus mereka. Juga teman-teman yang sudah bekerja di industri tidak melalui latihan karena dia sudah ikuti SOP yang mampu telusur terhadap standar kompetensi, maka bisa langsung sertifikasi. Inilah bagaimana kita menikmati standar. Lagi, Bapak sekalian, kalau begitu ada standar kompetensi, kita bisa segera membuat SOP, bisa kita segera membuat kurikulum, bisa kita segera membuat perangkat asesmennya. Bapak sekalian, model tadi, ketelusuran tadi, kemudian saya mencoba untuk disampaikan di dalam suatu international conference, dan kemudian mendapatkan masukan-masukan dalam diskusi, kemudian mendapatkan suatu improvement, sehingga menjadi model di bawah ini yang kemudian diterbitkan dalam jurnal yang terindeks Scopus. Nah, judulnya menjadi Model of Interface Between Curriculum, Competence Standard, Standard Operation Procedure, dan Assessment. Sama dengan tadi di sini. Kemudian ke industrinya juga sama, Ibu sekalian, yaitu unit title ini menjadi Title of Procedure of Task. Kemudian unit description menjadi Scope and Applicability, elemen menjadi prosedur atau main step of task. Kemudian performance criteria menjadi work instruction. Evidence guide menjadi quality assurance atau quality control, kemudian critical skill and essential knowledge menjadi standard of process and product of service, kemudian restatement menjadi reference and context. Sedangkan menjadi kurikulum, maka unit ini menjadi embrio untuk general objective atau instructional goal, kemudian unit description menjadi scope of curriculum, elements menjadi learning objective atau selection of learning experience activities, kemudian performance criteria menjadi kriteria to perform organization of learning experience, kemudian evidence guide menjadi evaluation and assessment of learning experience, kemudian critical skill and knowledge menjadi basic kompetensi, dan range statement menjadi references. Sedangkan untuk assessment sama dengan standar kompetensi. Jadi inilah Ibu sekalian perbaikannya dari model yang pertama. Dan ini terbit pada bulan April tahun 2020. Baik, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai dengan peta okupasi dalam kerangka kualifikasi. Peta okupasi ini adalah berisi okupasi-okupasi yang diidentifikasi dalam area fungsi bisnis, dan setiap okupasi dideskripsikan dan disetarakan dalam jenjang kerangka kualifikasi. Bisa KKNI, bisa AKRF, dan lain-lain. Kebutuhan standar kompetensi atau unit kompetensi dapat diidentifikasi dari tugas-tugas yang berada di okupasi. Manfaat dari peta okupasi adalah memberikan acuan untuk mengembangkan rencana induk pengembangan standarisasi, memberi acuan bagi pengembangan standar kompetensi lulusan atau SKL, kemudian memberi acuan bagi pengembangan program pembelajaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Kemudian memberikan acuan bagi pengembangan skema sertifikasi kompetensi, memberikan career path bagi para pembelajar dan individual development plan, dan memberikan acuan pilihan kepada siswa dan mahasiswa dalam program Merdeka Belajar. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, peta ini sangat-sangat penting dibutuhkan sehingga perlu alternatif strategi percepatan supaya banyak peta-peta ini. Maka kita harus memberikan suatu metode, dan ini kita identifikasi yaitu rapid assessment. Rapid assessment pemetaan kualifikasi, okupasi, dan standar kompetensi merupakan cara pengkajian cepat yang sering digunakan dalam banyak bidang.
merupakan cara penilaian yang digolongkan dalam penelitian kualitatif, tetapi dalam perkembangannya menjadi rapid assessment yang luas dan menambahkan metode kuantitatif dalam pentahapannya seperti survei cepat. Metode ini juga dikategorikan oleh BB tahun 2001 sebagai Rapid Assessment Process atau RAP. Nah, Rapid Assessment termasuk metode, instrumen, dan kegiatan pengembangan profesional untuk mempersiapkan tim di negara untuk mengumpulkan data mereka sendiri dan terlibat dalam proses perencanaan tindakan. Nah, tujuan daripada Rapid Assessment yaitu membantu program percepatan pemerintah untuk menilai dan meningkatkan kapasitas percepatan program pendidikan dan pelatihan vokasional, di mana salah satu titik kritis adalah ketersediaan standar okupasi dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan standar kompetensinya. Yang kedua, memperkuat kapasitas negara untuk mendukung program pengembangan kompetensi SDM nasional, provinsi, dan juga lokal. Prinsip dari pemetaan okupasi ini ada 4. Yang pertama adalah berdasarkan area fungsi. Yang kedua adalah kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga merupakan dokumen hidup yang terus berkembang. Dan yang keempat adalah kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk membangun kesepakatan ini. Baik, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, mari kita masuk kepada langkah-langkah pengembangan peta okupasi dalam kerangka kualifikasi. Terdapat 4 langkah utama di dalam mengembangkan peta ini, yaitu yang pertama adalah identifikasi area fungsi bisnis, yang kedua identifikasi dan mendeskripsikan jabatan kerja atau okupasi pada setiap area fungsi, yang ketiga mengintegrasikan okupasi dalam kerangka kualifikasi, dan yang keempat konfirmasi dan verifikasi rancangan peta okupasi. Baik, mari kita mulai dengan langkah utama yang pertama, yaitu identifikasi area fungsi bisnis. Ada 4 tahap untuk melakukan ini. Yang pertama adalah identifikasi acuan normatif sesuai konteks. Yang kedua adalah identifikasi pemangku kepentingan pada sektor atau bidang berpotensi yang membutuhkan peta okupasi. Yang ketiga, identifikasi lingkup sektor atau bidang dan menyepakati sebagai tujuan utama pengembangan. Dan yang keempat, identifikasi area fungsi kunci atau primary functional area dan area fungsi kompetensi mayor sesuai struktur daripada bisnis. Baik, kita mulai dengan A, acuan normatif, yaitu PP 31 tahun 2006 mengenai Sitlatkernas, Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Kemudian PP 10 tahun 2018 mengenai BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang salah satu tugasnya adalah melakukan sertifikasi dengan skema okupasi nasional. Kemudian ada Perpres nomor 8 tahun 2012 mengenai kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Berikut adalah Permenaker Trans nomor 2 tahun 2015 mengenai sistem standarisasi kompetensi kerja nasional. Kemudian ada RMCS, Regional Model Kompetensi Standar. Dan lainnya sesuai dengan konteks tentu saja. Berikutnya B adalah pemangku kepentingan dapat mencakupi kementerian-kementerian, ada Kementerian Bappenas, Kementerian Tenaga Kerja, KL teknis, kemudian Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi baik industri maupun profesi, dan juga perguruan tinggi. Berikutnya, Ibu Bapak sekalian, adalah identifikasi area fungsi. Ini dapat berdasarkan KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, bisa dengan struktur organisasi industri bisnis dan atau pohon ilmu. Untuk kita identifikasi area fungsi berdasarkan struktur organisasi dalam industri, maka kita bisa lihat di sini bahwa jabatan diri itu biasanya adalah berkaitan dengan area tujuan utama bisnisnya. Kemudian divisi merupakan area fungsi kunci, manajemen ini atau manajernya merupakan area fungsi utama, dan seksi-seksi merupakan area fungsi dasar.
Maka ini kita bisa lihat di sana ada 4 area fungsi paling tidak. Berikutnya identifikasi area fungsi dari pohon ilmu. Kita lihat di sini ada body of knowledge of tourism science sebagai contoh. Di sana ada desainnya adalah tourism science, kemudian terdiri dari beberapa disiplin, hospitality, travel, event, destination, dan ini terbagi lagi cabang-cabangnya lagi. Jadi inilah bagaimana kita mencoba melihat bagaimana kita memetakan area fungsi ini dari berbagai cara yang mampu telusur. Baik, mari kita lihat contoh di bawah ini untuk identifikasi area fungsi bisnis. Untuk area fungsi tujuan utama bisnis, misalnya sektor, subsektor, atau bidang. Misalnya bidang otomotif, subbidangnya ada area fungsinya, kunci adalah maintenance misalnya, ada manufaktur, kemudian maintenance kembali, kemudian kita identifikasi area fungsi utamanya, ada mechanical, ada body painting, dan seterusnya. Maka bisa kita lihat di sini area fungsi sudah kita identifikasi. Baik, Ibu, Bapak, dan saudara kalian, kita melangkah pada langkah kedua, yaitu identifikasi dan mendeskripsikan jabatan kerja atau okupasi pada setiap area fungsi. Ada 5 tahap untuk melakukan ini. Yang pertama adalah jabatan kerja, baik itu fungsional maupun struktural, diidentifikasi pada setiap area fungsi. Kemudian deskripsi diidentifikasi sesuai struktur dunia kerja. Kemudian tugas utama dan tugas tambahan setiap okupasi diidentifikasi sesuai konteksnya. Kemudian standar kompetensi diidentifikasi ketersediaan terhadap tugas-tugas utama dan tugas-tugas tambahan tadi. Kemudian baru verifikasi dilakukan dengan para pemangku kepentingan. Baik, kita bisa lihat di sini identifikasi jabatan kerja atau okupasi pada setiap fungsi, baik secara struktural, di sini ada dirut, ketua divisi, manajer, dan kepala-kepala seksi. Ini ada jabatan struktural. Kemudian di sebelah kanan ada jabatan fungsional, mulai dari operator, teknisi atau analis, dan juga ahli. Mari kita lihat contoh di bawah ini, okupasi dalam struktur industri. Ini contoh misalnya container terminal organization, career map. Di sini ada jabatan-jabatan struktural dari yang paling rendah sampai paling tinggi, kemudian mulai dari implementer, supervisor, manager, dan eksekutif. Ada juga nama-nama jabatan fungsional di sana. Maka kita bisa lihat di sini bahwa ini dia yang harus kita petakan dan kita identifikasi, kita deskripsikan menjadi peta okupasi nasional. Berikut juga contoh lagi, potential occupational atau job title in 3 primary function in online education. Mulai dari content creation tools, learning management system, juga student management system. Sehingga ada beberapa jabatan yang bisa kita lihat di sini yang kita petakan dari hasil pemetaan ini. Satu lagi contoh di bidang pariwisata misalnya, kita bisa lihat di sini mulai dari tata boga, area fungsinya, ada food and beverage, ada housekeeping, ada front office, ada tour operation, ada agen atau agen perjalanan. Ini ada beberapa okupasi pada masing-masing area fungsi, ada 230 ditemukan di sana. Satu contoh lagi mengenai health policy researcher, consultant, and program officer di bidang public health. Kita identifikasi ada 58 okupasi yang portable seluruh dunia. Baik, Ibu sekalian, setelah kita mengidentifikasi nama-nama okupasi atau jabatan kerja atau peran kerja, maka berikutnya kita harus mendeskripsikan okupasi atau jabatan tersebut. Deskripsi ini, misalnya di sini adalah contoh dari tabel untuk kita mendeskripsikan. Nama okupasinya kita tuliskan di sini, kemudian deskripsinya, definisi. Definisi usahakan sebisa mungkin ini adalah definisi yang secara internasional bisa dipahami, sehingga peta ini atau jabatan kerjanya portable di antara negara. Kemudian lingkup bidang pekerjaan, profil atau employability skill-nya, tanggung jawabnya, wewenang bila ada. Kemudian jenjang, persyaratan masuk atau persyaratan dasar, dan jenjang karirnya bila ada.
Kemudian tugas, ada tugas utama apa saja, dan tugas khusus apa saja. Nah, setelah ketahuan tugasnya, maka kita identifikasi ketersediaan standarnya dari setiap tugas tadi. Apakah itu SKKNI, standar kompetensi internasional, maupun standar khusus. Maka kita sudah punya informasi yang lengkap, kemudian sertifikasinya. Menurut industri atau pemangku kepentingan ini apakah jabatan yang wajib sertifikasi, disarankan atau sukarela. Kemudian verifikasi. Inilah contoh formulir untuk kita mendeskripsikan di dalam pemetaan okupasi dalam kerangka kualifikasi. Di sini ada contoh yang sudah isi mengenai misalnya okupasi adalah instructional design specialist. Definisinya, kita ikuti definisi internasional, scope of work-nya, kemudian ada employee skill-nya atau profilnya tadi, responsibility, authority kalau tersedia, karir path-nya, entry level masuknya, dan juga karir path-nya. Ini lanjutannya mengenai tugasnya, tugas-tugas utamanya tadi. Kemudian kita lihat di sini ketersediaan unitnya. Unitnya ada yang kosong, ada yang sudah isi. Ya, maka yang kosong kita rencanakan untuk kita mencari atau mengembangkan standarnya, baik itu melalui adopsi, adaptasi, maupun melakukan riset and development. Baru ada bagaimana sertifikasinya, apakah wajib, disarankan atau sukarela, dan verifikasi. Langkah berikutnya adalah mengintegrasikan okupasi dalam kerangka kualifikasi. Sebagai langkah ketiga ini tadi, ada 4 tahap untuk melakukan integrasi okupasi dalam kerangka kualifikasi ini. Yang pertama adalah deskripsi okupasi yang sudah kita buat tadi, kemudian diinterpretasi dan disandingkan dengan deskriptor kerangka kualifikasi. Yang kedua, okupasi yang punya kesetaraan dengan deskriptor kerangka kualifikasi dimasukkan ke dalam sel setiap tabel yang sesuai. Kemudian, yang ketiga, tabel okupasi dalam kerangka kualifikasi diformatkan sebagai peta okupasi dalam kerangka kualifikasi yang dilampiri seluruh deskripsi. Dan yang keempat, rekaman proses dan rancangan peta didokumentasikan sesuai urutan prosesnya. Baik, mari kita lihat contoh ini yang saya coba ilustrasikan. Di sebelah kiri ini adalah deskripsi okupasi tadi yang sudah kita identifikasi. Kemudian di kanan ada kerangka kualifikasi nasional level 1 sampai 9. Setiap level ini terdapat deskripsi pada setiap levelnya, sehingga kita identifikasi di sini apakah deskripsi yang ada di dalam okupasi ini mempunyai kesetaraan, berada di mana dia sebenarnya. Tadi dengan tentu saja dengan acuan globalnya bahwa 1, 2, 3 adalah untuk operator, 4, 5, 6 adalah teknisi atau analis, 7, 8, 9 adalah ahli. Kita identifikasi level setiap okupasi dengan menyandingkan deskripsi okupasi dengan deskriptor. Kita masukkan ke dalam balok-balok ini. Sehingga Ibu sekalian pada contoh tadi misalnya di bidang pariwisata, di sini masing-masing masih belum terlihat kualifikasi, kerangka kualifikasi, maka begitu kita sandingkan, kita integrasikan okupasi dalam kerangka kualifikasi, maka hasilnya seperti berikut di bawahnya. Nah, ini hasil dari setelah kita identifikasi okupasi ke dalam kerangka kualifikasi, sehingga pada sel-sel ini berisi okupasi-okupasi dalam kerangka kualifikasi pada kolom yang terkiri. Maka kita dapatlah peta okupasi dalam kerangka kualifikasi yang berisi pada dalam sel-sel adalah okupasi-okupasi sesuai dengan deskripsinya. Baik, Ibu, Bapak, dan saudara kalian, kita masuk kepada langkah keempat atau langkah terakhir, yaitu konfirmasi dan verifikasi rancangan peta okupasi. Di sini kita lihat bahwa dokumen peta dikonfirmasikan kepada pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam penyusunan. Kemudian verifikasi dimintakan pada asosiasi industri, asosiasi profesi, dan atau otoritas terkait. Kemudian dokumen peta okupasi dikomunikasikan secara luas kepada pemangku kepentingan. Nah, dengan demikian kita bisa kemas dalam buku peta okupasi dalam kerangka kualifikasi tadi, petanya dalam buku dilampiri dengan
deskripsi, maka kita sudah mendapatkan buku peta okupasi dalam kerangka kualifikasi yang sudah diverifikasi dengan para pemangku kepentingan. Baik, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, what's next to do tomorrow? Yang pertama, bagi Kadin dan Asosiasi Industri, inisiasi dan pemetaan okupasi dalam kerangka kualifikasi nasional. Dan koordinasi dengan BNSP sebagai otoritas pengembangan skema sertifikasi okupasi. Bagi BNSP, kembangkan pedoman pemetaan okupasi dalam kerangka kualifikasi nasional, inisiasi dan koordinasi dengan Kadin dan atau Asosiasi Industri untuk pemetaan okupasi dalam kerangka kualifikasi, serta fasilitasi pemetaan okupasi dalam kerangka kualifikasi. Bagi profesi, partisipasi aktif dalam pengembangan peta okupasi dalam kerangka kualifikasi. Bagi pendidikan dan pelatihan, terutama TVET, segera review kembali SKL berdasarkan peta okupasi dalam kerangka kualifikasi. Bagi LSP, segera kembangkan skema sertifikasi okupasi melalui Komite Skema Nasional BNSP. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas mengenai bagaimana kita melakukan pemetaan okupasi dalam kerangka kualifikasi dan sudah mengidentifikasi what's next to do tomorrow. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat.